Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani bagi saudara-saudara yang terkasih. Bersyukur di momen kemerdekaan ini, kita sungguh mengucap syukur Tuhan sudah memberikan tanah air itu dengan kelimpahan. Begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang terkandung di dalam alam bumi Indonesia. Begitu banyak sumber daya, mineral yang bisa kita nikmati, dan kita sungguh bersyukur menikmati momen kemerdekaan kali ini. Terimalah salam kesatuan bangsa merdeka, dan biarlah kita menggunakan kemerdekaan kita ini untuk berdampak bagi sesama, berbuat yang terbaik, senantiasa mendoakan untuk kejayaan, kesentosaan, untuk keharmonisan, serta untuk kemajuan bangsa dan negara kita Indonesia. Pada pagi hari ini mari dengan penuh hormat, tertib dan sukacita kita datang beribadah kepada Tuhan, memanjatkan doa, menaikkan segala pujian, dan mendengarkan maksud kehendak-Nya melalui pemberitaan firman. Apapun keberadaan kita saat ini, apakah saudara sedang sakit, sedang lemah, ataupun sedang bersukacita, mari kita ingat Tuhan. Kita datang beribadah, berbakti kepada Dia dengan segala keberadaan kita. Dimanapun saudara berada, sepanjang siaran ini bisa ditangkap, mari kita dengan kesungguhan hati datang kepada Tuhan di dalam ibadah online yang sederhana pada pagi hari ini. Mari sebelum kita memulainya, terlebih dahulu kita bersaat teduh, memohon hikmat, bimbingan, pimpinan, penyertaan Tuhan, supaya kita dilayakkan datang kepada Tuhan, berbakti kepada Dia, dan kita diberikan kekuatan serta diubahkan untuk menjalani hidup hari lepas hari ke depan dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita mulai ibadah online pada pagi hari ini dengan melihat firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita awali ibadah online pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, berilah hormat padaku. Mari kita meletakkan, mengarahkan hati kita, pikiran kita, fokus untuk memberi hormat kepada Dia, memuji, memuliakan, menyembah nama-Nya. Berilah hormat padaku, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padaku, dan pujilah Dia senantiasa.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh hormat, dengan hati yang penuh sukacita, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Dari dulu di dalam kekekalan, Dia adalah Raja yang Maha Kuasa. Rajakanlah Yesus, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian, kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah. Mari kita puji Dia dengan penuh sukacita dan menghayati setiap liriknya. Dan kita ungkapkan dengan pujian yang penuh hormat kepada Dia yang maha tinggi. Nobatkanlah Raja.
dalam doa kita naikkan doa ucapan syukur, doa pengakuan dosa, doa pemberitaan firman untuk firman yang akan kita dengarkan sebentar lagi, serta kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan, dan kita menaikkan beberapa pokok-pokok doa syafaat. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Begitu banyak kemurahan kebaikan Tuhan atas hidup kami, dan kami sungguh bersukacita pada saat ini, khususnya kami boleh menikmati kemerdekaan yang ke-79. Terima kasih Engkau sudah memberikan tanah yang begitu subur, sumber daya alam yang begitu melimpah, sehingga kami boleh menikmati begitu banyak berkat-berkat-Mu. Bahkan kami boleh hidup di dalam kecukupan. Kami boleh menjalani hidup hari lepas hari dalam penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat kemurahan Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan, baik itu berkat jasmani maupun rohani. Kami mengucap syukur untuk kemakmuran bangsa kami, kesejahteraan bangsa kami, sekalipun masih banyak kekurangan dari pemerintah di dalam menjalankan roda pemerintahan dan upaya untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Secara keseluruhan kami mengucap syukur atas semua kemurahan. Dan biarlah Tuhan, kami khususnya yang di dalam pemerintahan, kami boleh senantiasa memikirkan kemakmuran, persatuan, keharmonisan, kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dan meletakkan semuanya itu di atas kepentingan pribadi dan kelompok kami. Bapa di surga, kami secara pribadi mengucap syukur atas kemurahan-Mu yang Kau limpahkan kepada keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam bisnis kami. Terima kasih. Karena tanpa campur tangan, tanpa penyertaan, tanpa hikmat daripada-Mu, semuanya akan sia-sia. Bapa di surga, kami sadar, kami menghadap kehadirat-Mu yang maha tinggi, yang maha kudus, dengan segala keberadaan kami. Kami sadar segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, baik itu dalam pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi, yang sudah tercemar, terpolusi oleh dosa. Bahkan yang secara tidak sengaja maupun yang kami sengaja, bahkan kami menikmati, telah melanggar kekudusan-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu segala dosa dan pelanggaran kami, di mana semuanya tidak ada satu pun dosa dan pelanggaran kami yang sanggup kami sembunyikan dari hadapan-Mu, dari pandangan-Mu. Dan kami mohon belas kasihan, kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib di Golgota membasuh kami, melayakkan kami, sehingga kami boleh meneruskan kepada orang yang sederhana ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, untuk kemuliaan-Mu sendiri. Bapa di surga, kami ucap syukur jika sebentar lagi kami boleh mendengarkan pemberitaan firman, sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur di momen kemerdekaan ini kami boleh mendapatkan kebebasan
untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong memimpin kami, supaya kami diberikan hikmat, hati yang terbuka, hati yang tunduk, hati yang hormat. Dan di atas semuanya itu kami diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Dan kami diubahkan dan mempunyai spirit hidup total memuliakan Tuhan. Dan semangat untuk berubah dari masa lalu kami. Berkati juga hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman, tambah baik kurangi, supaya apapun yang dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Dan pakai kami sebagai alat-Mu ya Tuhan, berikan kami kekuatan dan mampukan kami menjadi saluran pemberitaan firman, pemberitaan Injil, supaya orang lain juga boleh mendengarkan kebenaran dan mereka diubahkan, mereka percaya dan diselamatkan. Kami sadar dimanapun Injil diberitakan, firman diberitakan, setan pasti tidak tinggal diam. Karena itu tolong kuatkan kami dari segala macam gangguan setan dalam bentuk apapun. Apakah kelelahan, mengantuk, sikap yang kurang rahmat kepada-Mu, pikiran yang mengembara kemana-mana, kecemasan, ketakutan, karena beban hidup ataupun persoalan yang kami hadapi, biarlah Kau singkirkan semuanya itu, sehingga hanya firman-Mu saja yang kami dengar pada pagi hari ini. Bapak, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami persiapkan, yang akan kami berikan sebagai ucapan syukur. Biar kami memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan-Mu, dan Engkau pakai tangan-tangan yang mengelolanya, supaya bisa digunakan untuk memprioritaskan hanya yang memuliakan Engkau, untuk sesuatu yang hidup, bukan untuk sesuatu yang mati. Kami tidak lupa untuk menaikkan pokok-pokok dan syafaat pertama untuk bangsa dan negara. Biarlah Kau terus tambahkan keamanan, keharmonisan, kesatuan, kemakmuran, kemajuan, kesejahteraan, kejayaan bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus memimpin para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai yang kecil. Kami mohon berkat-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan, memberikan hikmat kepada mereka untuk senantiasa memikirkan kemakmuran untuk rakyat Indonesia. Bahkan kami berdoa untuk para konglomerat, di mana seluruh perekonomian negara ini sudah dikuasai oleh sekitar 9 orang dari sekian juta. Kami mohon keadilan untuk kakaknya Tuhan, mempertobatkan mereka, supaya mereka memakai berkat yang sudah dicurahkan itu untuk berdampak bagi rakyat Indonesia, bagi kemajuan bangsa dan negara. Singkirkan segala keserakahan. Bahkan kami berdoa supaya mereka Kau pakai bagi kemuliaan-Mu sendiri. Demikian juga dengan begitu banyaknya korupsi yang merajalela, padahal mereka mengaku mengenal Tuhan, mengenal Allah yang benar. Bapak, biarlah Engkau sendiri menerapkan apapun yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini, sehingga korupsi bisa tertekan dan dialihkan untuk kemakmuran rakyat. Kami tidak lupa berdoa untuk seluruh para hamba Tuhan,
para pendeta, para pastor, para penginjil, permisionaris, para pelayan awam yang pada pagi hari ini juga memberitakan firman. Biarlah Kau berkati semikian rupa Roh Kudus memimpin mereka dalam menyampaikan kebenaran Tuhan. Sehingga para pendengar jemaat-Mu boleh dibangunkan dan hidup selaras dengan firman Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk para hamba Tuhan di pedesaan dan pedalaman yang sedang mengalami krisis saat ini. Biarlah Tuhan Kau campur tangan memberikan jalan keluar kepada mereka apapun yang mereka hadapi. Baik itu masalah materi, masalah kecukupan, masalah rumah tangga, dan lain sebagainya. Roh Kudus hadir dalam setiap keluarga para hamba Tuhan. Juga tidak lupa kami berdoa untuk seluruh STT seminari dimanapun yang mereka ada. Tuhan juga campur tangan dan memberkati para pemimpinnya, para ketua STT, para seminari, para praktisi, dosen, pengajar, mahasiswa, staf akademik, semuanya ya Tuhan. Khususnya yang saat ini STT seminari mengalami kesulitan, apapun yang mereka hadapi ya Tuhan, kiranya Kau campur tangan dan memberikan jalan keluar. Kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami krisis ekonomi, kebangkrutan, bahkan habis-habisan dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat apa yang harus mereka lakukan dan memberikan apapun yang mereka butuhkan supaya mereka boleh kembali dibangkitkan dan mereka ingat Tuhan, dan Tuhan pakai segala berkat mereka itu untuk kemuliaan sendiri. Juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah karena sakit, baik itu jasmani maupun rohani, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, asal Engkau jamah mereka apapun sakit mereka. Jika Engkau berkenan mereka disembuhkan, biarlah Engkau pakai sukacita mereka, kesembuhan mereka untuk menjadikan mereka sebagai alat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan berkati juga seluruh keluarga besar mereka, iman mereka supaya makin diteguhkan dengan kesembuhan itu. Juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kemerosotan iman, ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari pelayanan, ingin undur dari gereja, karena begitu beratnya tekanan beban hidup yang mereka hadapi, atau begitu banyak persoalan yang mereka hadapi. Tuhan kiranya Kau campur tangan dan menarik mereka kembali ke hadirat-Mu, dan pakaikan untuk menyatakan belas kasih-Mu kepada mereka. Bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa, dan Tuhan kembali teguhkan iman mereka. Kami tidak lupa juga berdoa untuk siapapun saudara-saudara kami yang saat ini bersuka cita menikmati berkat-berkat Tuhan, apakah itu ulang tahun, apakah itu hari jadi pernikahan, apakah itu menikmati berkat-berkat Tuhan, rumah baru, mobil baru, posisi baru, jabatan baru. Biarlah Tuhan mereka ingatkan bahwa semuanya itu dari Engkau, dan mereka memakai berkat-berkat untuk kemuliaan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasih, suami kami, istri kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, keluarga besar kami, khususnya mereka yang masih belum mengenal Juru Selamat. Roh Kudus kiranya mematikan untuk menyatakan begitu besarnya kasih setia Tuhan kepada orang berdosa, sehingga mereka boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, dan mereka diselamatkan. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Masa depan kami, kesehatan kami, orang-orang kami kasih, semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah ya Tuhan Kau turut campur atas setiap detil kehidupan kami, dan tidak ada saat di mana Tuhan meninggalkan kami sehingga kami terpuruk dan terhilang. Tetapi Tuhan terus memulihkan dan campur tangan atas setiap masalah kami, dan kami dikuatkan untuk melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kami.
Terima kasih. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan pujian sekali lagi, besar Allahku. Biarlah hati kita, pikiran kita arahkan betapa besar dan baiknya Tuhan yang terus campur tangan dan menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita pujikan dengan kesungguhan, besar Allahku, kemegahan Raja, dalam kemuliaan bumi pun bersuka. Mari bersama-sama kita bersuka cita juga dengan pujian yang besar Allahku. Mari kita nyatakan Allah kita Allah yang besar, Allah kita Allah yang setia. Amin. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Tiada tanda lentrang, gelap sinar, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru 1 Korintus 10 ayat 30 sampai 31. 1 Korintus 10 ayat 30 sampai 31. Kita akan belajar menggali firman Tuhan tentang hidup untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 30 sampai 31. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, kemuliaan Allah ada di dalam pikiran dan hati setiap orang percaya. Setiap orang percaya yang sejati, setiap saat, dimanapun mereka berada. Mereka tidak lagi memikirkan diri sendiri secara egois, seperti orang dunia. Pikirannya selalu dipenuhi dengan bagaimana memuliakan Allah, bagaimana menyenangkan Allah, bagaimana melayani Dia di segala aspek hidup ini. Melakukan apapun untuk kemuliaan Allah. Itulah ciri orang percaya yang sejati, orang percaya yang genuine. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup orang Kristen bukan hanya tentang tindakan besar atau ibadah yang hanya terlihat, tetapi bagaimana kita menjalani setiap aspek kehidupan kita, termasuk tindakan sehari-hari seperti makan dan minum. Bagaimana kita menikmati hal-hal kecil, bahkan yang sepele dari berkat Tuhan. Di sini Paulus mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. Bagaimana kita memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mengucap syukur atas apa yang turut kita makan, di mana kita menikmati setiap berkat Tuhan. Jadi mengucap syukur dalam segala hal yang berasal dari Tuhan. Orang mengucap syukur itu seringkali terlewatkan, seringkali mereka lupa. Apalagi kalau nikmat Tuhan itu datang secara berlebih, secara melimpah. Lupa bersyukur. Lupa kepada siapa yang memberi semua itu. Lupa orang lain dan sekitarnya, hingga lupa diri. Bahkan terseret ke dalam ketamakan, kerakusan, dan sebagainya. Itulah natur orang berdosa. Orang cenderung lupa atas berkat-berkat Tuhan di mana kita turut memakannya, kita turut menikmatinya. Terlebih lagi yang tidak kita usahakan, tapi kita turut menikmatinya. Sedap betul rasanya.
hingga rupa Tuhan. Atau kita tidak mengusahakannya, tapi kita bisa mendapatkannya. Untuk hal yang seperti itu biasanya kita lupa bahwa itu juga dari Tuhan. Berkat Tuhan selalu baru tiap hari. Rasa baru, suasana baru. Dia yang mempunyai segalanya. Dia adalah sumber berkat. Maka hendaklah selalu ingat untuk mengingat Dia senantiasa saat kita menikmati setiap kebaikan, kemurahan Tuhan dalam bentuk apapun. Bahkan sampai hal yang sepele, yang terkecil sekalipun. Selalu ingat Tuhan. Ingat orang lain juga yang masih kekurangan. Berani melatih diri untuk tidak tamak, tidak rakus atau egois dalam menerima berkat Tuhan apapun itu. Jadi tidak mentang-mentang berkatnya melimpah, menaikkan juga standar kebutuhan hidupnya. Dan itu biasanya menyeret orang pada ketamakan, kerakusan. Tetapi kalau kita ingat semuanya itu dari Tuhan, kita berani menyalurkan berkat-berkat Tuhan kepada sesama. Apalagi di saat kita diberi kelebihan secara melimpah, secara berlebih di dalam hidup ini. Bahkan kita bersyukur atas setiap kegagalan demi kegagalan yang Tuhan izinkan untuk kita alami di dalam hidup ini. Termasuk dalam kebodohan kita saat kita salah melangkah dan salah dalam mengambil keputusan. Kita tetap bisa mengucap syukur. Karena itu adalah pelajaran yang penting di dalam hidup dan tidak ada di dalam kurikulum manapun. Pelajaran itu sangat berharga di dalam hidup kita. Karena itu kalau kita mengalami berbagai macam kesulitan, selalu tetap bersyukur. Sebagai orang percaya, kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Janji itu berlaku bagi kita yang mengasihi Dia. Mari kita lihat secara detail. Kita diingatkan untuk bersyukur di dalam segala sesuatu. Di sini Paulus mengucap syukur atas makanan yang ia makan. Mengapa ia harus dihujat? Bersyukur adalah tindakan penting dalam kehidupan orang Kristen. Jadi dalam budaya Korintus pada waktu itu ada perdebatan tentang makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Namun Paulus menekankan bahwa dengan hati yang benar, ingat Tuhan yang memberi dan senantiasa bersyukur. Dengan hati yang benar, tindakan makanan tersebut bisa menjadi kesempatan untuk bersyukur kepada Allah. Sudahkah kita menggunakan segenap kesempatan untuk bersyukur atas apa yang Tuhan beri untuk kita nikmati? Itu bisa dinikmati. Mungkin itu berupa kesuksesan, jabatan baru, posisi baru, kedudukan baru. Sudahkah kita menggunakan segenap kesempatan untuk bersyukur atas apa yang Tuhan beri untuk kita nikmati? Bersyukur adalah bagian integral dari kehidupan iman orang Kristen. Bersyukur berarti mengakui kebaikan Allah dan mengarahkan hati kita kepada Dia di dalam segala hal yang kita lakukan. Jika kita makan,
dengan hati yang bersyukur, maka kita menguduskan tindakan tersebut dan menolak segala tuduhan yang mungkin datang dari orang lain. Kemana hati kita berada saat kita menikmati berkat-berkat itu? Jangan sampai lupa daratan atau kebablasan di dalam nikmatinya. Ingat yang lain juga. Ucapan syukur adalah cara untuk menguduskan semua yang kita lakukan. Di sini diberikan contoh yang paling sederhana, yaitu makan dan minumnya. Ketika kita makan dan minum dengan hati yang bersyukur, kita melakukan tindakan tersebut sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Mengubah tindakan yang biasa menjadi sesuatu yang kudus. Dikuduskan oleh Tuhan. Agar kita bersyukur kepada-Nya. Bukan hanya sekedar menikmatinya yang melupakan Dia. Menguduskan segala sesuatu dengan bersyukur kepada Tuhan untuk dinikmati. Kalau hal sepele seperti makan dan minum kita diingatkan untuk melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, terlebih lagi di dalam pelayanan, tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan, tidak bisa dilakukan sekedar syukur jadi, tetapi melakukannya dengan sungguh-sungguh karena cinta Tuhan, dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Persiapan juga baik di dalam pujian maupun di dalam pemberitaan firman Tuhan, mempersiapkan sungguh-sungguh menggali firman Tuhan untuk menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan melalui firman. Jadi ucapan syukur adalah hasil dari pengenalan akan kasih karunia Allah. Tindakan sehari-hari seperti makan dan minum ini dapat menjadi sarana untuk menyatakan iman kita dan menghormati Allah yang memberikan semuanya itu untuk kita nikmati. Bersyukur pada setiap kebaikan kemurahan Tuhan dan menghormati Dia dalam segala aspek yang Dia izinkan terjadi atas hidup ini. Yang Tuhan izinkan kita alami, kita lewati, kita lalui. Mereka berkata jahat karena makanan yang disyukuri oleh Paulus. Berkata jahat kepada orang yang mensyukuri berkat Tuhan itu adalah tindakan yang sangat-sangat buruk. Kita tidak tahu itu berkat dari mana. Semuanya memang dari Tuhan. Tetapi dengan cara bagaimana Tuhan memberinya. Mengapa kita mudah berkata jahat kepada orang lain saat dia menikmati berkat Tuhan? Apakah kita iri, kita dengki melihat orang lain diberkati Tuhan, menikmati berkat Tuhan? Apalagi berkat itu bukan hasil korupsi atau kejahatan lain. Apalagi dia sudah bersyukur atas berkat itu. Jadi berhentilah nyinyir, stop nyinyir. Stop menghakimi. Berhenti untuk iri terhadap orang lain yang menerima berkat kemurahan Tuhan. Justru seharusnya itu mengingatkan kita kepada Tuhan atas begitu banyak kebaikan kemurahan Tuhan yang bisa kita nikmati. Bahkan kita turut berbahagia dengan mereka yang berbahagia. Kita ikut mengucap syukur dan ingat Tuhan bahwa semua itu dari Dia. Tuhan pun bisa memberikannya kepada kita atau dalam bentuk yang lain dengan sangat mudah. Namun tentu saja dengan berusaha dan bersandar serta berharap berdoa kepada Dia. Kita lihat ya, di situ kita diingatkan kalau kita melakukan makan dan minum, ingatkan Tuhan.
Hal kecil sekalipun harus kita lakukan dengan mengingat Tuhan. Sesepele apapun yang kita bisa kecap, bisa kita rasakan, dan bisa kita nikmati, selalu ingat bahwa itu semua dari Tuhan. Selalu ingat kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan. Mengingat kasih setianya yang tak henti-hentinya, tiada habisnya. Kalau kita melihat paman becak tidur nyenyak di becaknya sendiri sambil melungker gitu ya, kalau orang Surabaya bilang, itu pun berkat Tuhan. Ada begitu banyak orang kaya, orang yang kaya raya, hartanya melimpah, mobilnya mewah, di rumahnya yang megah, tapi tidak bisa istirahat yang senyenyak itu. Dan ada begitu banyak orang yang bisa begitu nikmat makanan sego saduan, sego jenggo, nasi jenggo kalau di Bali, dengan lahap dan menikmati setiap suap makanan yang mereka makan. Sementara ada banyak orang yang bisa makan di restoran mewah internasional bahkan berbintang, tapi serasa hambar. Kalau tidak bisa menikmatinya untuk apa? Bersyukurlah untuk setiap nikmat yang Tuhan berikan, apapun itu. Dan kita diajar untuk melakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Dengan mata iman yang tertuju pada Tuhan yang mempunyai segala ini, Dia yang adalah sumber berkat, maka semua kita arahkan untuk kemuliaan Tuhan, memuliakan Tuhan dan berdapat baptisan, sehingga orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita ini. Apapun yang kita lakukan, aktivitas, pekerjaan, usaha, bisnis, studi, bahkan melayani, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Harus kita usahakan, kita upayakan memberi yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Jadi ayat 31 itu dipertegas, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk makan dan minum, harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. Ini adalah prinsip dasar kehidupan Kristen yang menuntut kita untuk memperkuat motivasi yang benar di balik setiap tindakan kita, khususnya dalam kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Tujuan utama hidup manusia adalah memuliakan Allah. Semua tindakan, baik yang kecil maupun yang besar, harus diarahkan untuk memuliakan Allah. Sekalipun itu remeh dan kecil di mata orang, berarti hidup kita ini harus menjadi cermin yang memantulkan kemuliaan Allah kepada dunia. Bukan memantulkan keegoisan, keserakahan, ketamakan, dan ketidakpedulian. Coba kita renungkan, bangsa dan negara ini penduduknya 200 juta lebih, tetapi yang menguasai perekonomian secara menyeluruh, porsi dalam porsi yang bagian yang besar, diketahui hanya sekitar 9 orang. Betapa ketidakadilan yang terjadi. Kita bayangkan, kita renungkan, andaikan 9 orang ini dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya, betapa bangsa dan negara Indonesia yang sudah merdeka 79 tahun ini bisa mayoritas menikmati sumber daya yang luar biasa.
supaya tidak hanya dikuasai oleh para konglomerat, tetapi rakyat kecil juga berhak. Mereka menikmati air bersih, menikmati jalan yang layak, menikmati tempat hiburan, healing, juga bukan hak orang kaya saja. Mereka juga berhak untuk mendapatkannya. Dan kita sebagai orang percaya, supaya tidak berhenti mendoakan segala yang baik untuk bangsa dan negara kita, mendoakan kesejahteraan, kesentosaan, kemakmuran, kemajuan, persatuan, keharmonisan, semua yang baik bagi bangsa dan negara kita, ketimbang kita protes, melakukan hal-hal yang negatif, yang kontraproduktif, yang merugikan orang lain. Mari kita memikirkan bagaimana supaya hidup kita ini berdampak, bukan terikat dikuasai oleh keegoisan, keserakahan, ketatapan, dan ketidakpedulian. Khususnya para konglomerat. Kiranya Tuhan menjamah saudara untuk bisa berdampak bagi bangsa dan negara ini. Dan kita sekarang punya ibu kota yang baru. Mari kita bersama-sama membangun. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memahami bahwa kemuliaan Tuhan harus menjadi tujuan tertinggi di dalam segala aspek kehidupan kita. Tujuan tertinggi itulah yang harus kita tuju, bukan untuk yang fana dan yang sia-sia, tetapi untuk yang bernilai kekekalan. Fokus dan berkomitmen pada tujuan hidup yang memuliakan Allah jauh lebih bernilai dari apapun. Bukan berarti kita tidak memerlukan yang lain selama kita di dunia ini, tetapi mari semua diarahkan untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita hidup dengan tujuan ini, kita hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai orang percaya. Hidup untuk kemuliaan Allah bukan pilihan, tetapi keharusan. Betapa pentingnya hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dan bagaimana setiap tindakan kita, bahkan sampai yang terkecil sekalipun, apapun harus kita lakukan yang mencerminkan keinginan untuk memuliakan Dia. Bahkan hobi pun bisa kita arahkan untuk memuliakan Tuhan. Lari pagi, jalan sehat pun supaya sehat dan bisa melayani Tuhan dengan prima. Saudara ingin beli mobil, itu pun juga kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan, misalnya untuk menjemput jemaat yang tidak mempunyai transportasi ke gereja dan lainnya. Ketimbang kita membeli mobil hanya sekedar pamer, oh ini loh mobil baru. Aku sanggup membeli Pajero, aku sanggup membeli Fortuner, aku sanggup membeli Rolls Royce. Semua itu untuk sesuatu yang fana, hanya keegoisan, hanya kesombongan. Mari kita mengarahkan hidup ini kepada Tuhan, melakukan tindakan apapun untuk selalu ingat dan bersyukur kepada Tuhan. Tidak berprasangka buruk atau menghakimi pada orang yang menikmati berkat-berkat Tuhan, yang merasakan belas kasihan dan cinta kasih Tuhan. Justru mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan menikmatinya dengan sikap, cara, dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mengevaluasi hidup kita dan bertanya, apakah semua yang aku lakukan, yang saya lakukan, semuanya ini memuliakan Allah? Apakah menyukakan, menyenangkan Allah? Dalam tindakan sehari-hari kita, makan, minum, bekerja, atau berinteraksi dengan orang lain, marilah kita berusaha untuk selalu mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menjadikan kemuliaan-Nya sebagai tujuan utama kita. Semoga hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan Allah
di segala aspek kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami di dalam melakukan apapun untuk selalu mengingat Engkau, untuk selalu bersyukur atas pemberian. Ampunilah kami, karena seringkali kami kurang bersyukur dan sering protes bahkan bersungut-sungut kepada-Mu. Tolong kami untuk hidup selaras dengan firman-Mu, sesuai dengan firman-Mu, dan melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan. Ajarkan kami untuk bersyukur dalam segala hal dan mengarahkan hati kami kepada Tuhan di dalam setiap tindakan kami. Pagi hari ini kami mau berkomitmen untuk setia mengikut Tuhan. Siap Engkau panggil, untuk Engkau pakai menjadi alat, untuk Engkau tugaskan kemana saja, menjalankan melakukan kehendak. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan kita sambil kita mendengarkan pujian Beri Terbaikmu. Dan kita mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Kita mendengar pujian Beri Terbaikmu.
masuk untuk menyelesaikan ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita kembalikan segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Mari kita tutup dengan memujikan pujian doksologi. Saya yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kita sungguh bersyukur di momen kemerdekaan yang ke-79 ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah yang sederhana sekalipun dalam ibadah online pada pagi hari ini. Ada beberapa pengumuman khususnya bagi saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Jika saudara ingin bergabung di dalam pelayanan Grace Ministry Church, ataupun saudara ingin support, mendukung pelayanan, ataupun bahkan bersinergi bersama-sama melayani dengan kami, silakan saudara bisa menghubungi nomor kontak WA 081 8030 465650. Mari kita bersama-sama bersinergi, bekerja sama memuliakan Tuhan. Kita arahkan berkat-berkat Tuhan untuk memuliakan Dia, untuk berdampak bagi sesama. Sekolah yang kedua, Sekolah Teologi Online Surabaya atau STOS, sedang berjalan untuk kelas soteriologi pada hari atau doktrin keselamatan pada hari Senin jam 7.4. Nah, kalau saudara mau mengikutinya, saudara bisa mendaftarkan di nomor WA 081803046550. Sementara hari Jumat jam 7, kelas pneumatologi atau doktrin Roh Kudus. Mari sama-sama belajar firman Tuhan, mau diperlengkapi dari firman Tuhan, dan kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, memuridkan, dan kita siapkan hati kita kemanapun Tuhan utus, Tuhan tugaskan. Itu saja pengumumannya. Sebelum kita mengakhiri ibadah online, silakan saudara bersatu secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan, dan selamat menjalani hari lepas hari dalam bimbingan pimpinan penyertaan Tuhan, dan selalu mengarahkan hati kita, pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.